Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battlechook The Heaven Season 5 episode 112. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Saat ini keadaan penuh dengan kabut beracun yang tebal. Shoyan segera berkata, berdasarkan apa yang dikatakan Shinlan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran dewa jatuh. Mungkin mereka akan segera menemukan kita. Shinlan segera berkata, iya, apalagi ada seseorang di puncak kelas Dozong. Di antara mereka yang tiba kali ini, puncak kelas Dozong kekuatannya bahkan lebih besar daripada binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Shoyan saat ini memiliki 2 bantuan Dozong bintang 8 di sekitarnya, kemungkinan sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, puncak kelas Dozong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Dozun. Xiao Yishan dan Tian Huzunze di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tian Huzunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Dalam kondisinya saat ini, Shoyan berbicara dengan nada serius. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan tubuh Pak Tua Yao atau tubuh racun yang menyedihkan dari Xiao Yishan sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, kemungkinan besar situasinya tidak akan menguntungkan. Xiao Yishan dan Tian Huzunze mengangguk ketika mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung, bahkan ketika dihadapkan dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong dari lembah sungai es. Xiao Yishan segera berkata, kamu harus membantu Pak Tua Yao memperbaiki tubuh dulu. Dia adalah seorang elit Dozun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Dozun. Tubuh racun yang menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kita tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu dikendalikan. Oleh karena itu, aku menyarankan Pak Tua Yao harus lebih diurus lebih cepat. Shoyan juga setuju untuk membantu Tian Huzunze lebih dulu. Memang taruhannya terancam. Tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika itu meletus, bahkan seorang elit Dozun harus bersembunyi sementara darinya. Jika kamu mampu mengendalikannya, kemungkinan pencapaianmu akan sangat mengejutkan, ucap Pak Tua Yao. Xiao Yishan menjawab, Tuan Tua Yao terlalu memujiku. Segera Shoyan berkata, Xiao Yishan benar, aku akan membantu Pak Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk mengatasi ancaman saat ini. Kalau begitu, pertama-tama aku akan menyelesaikan masalah Pak Tua Yao. Sekarang aku akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga kalian tidak menimbulkan masalah. Shoyan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera memulai membuat pilnya. Xiao Yishan dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Shoyan mulai memperbaiki pilnya. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Dengan waktu yang terus berjalan, Shoyan fokus untuk memperbaiki obat dengan api surgawi Glitis Lotus Heart Flame-nya. Dia memasukkan semua bahan obat yang langka dan membakarnya, guna memurnikan dan menggabungkannya menjadi pil sempurna. Sudah berlalu 2 hari setelahnya, orang-orang dari lembah sungai es masih mencari keberadaan Shoyan dan Xiao Yishan di lembah jurang dewa ini. Mereka saling berbicara. Hello, energi yang kami rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Shallow, tidak ada lagi aura di tempat ini. Dari apa yang aku tahu, ini pasti wilayah kalajengking langit, diatur oleh monster kalajengking naga racun langit yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dozong. Namun, dari kelihatannya sekarang dia telah mati. Monster kalajengking naga racun langit, tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika aku menebak dengan benar, kalajengking itu seharusnya sudah dibunuhnya. Apa? Orang itu memiliki kekuatan bintang 8 Dozong. Bahkan di aliran dewa yang jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya?
Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu api dengan suhu tinggi. Dari sisa jiwa murid lembah sungai es saat itu, aku menemukan bahwa ada seorang pria muda di antara mereka yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Jika aku menebak dengan benar, itu seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Ucap Hilo. Dilakukan oleh kelompok itu? Mereka sekuat ini. Ekspresi dari 3 tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah bintang 8 Dosong. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 orang lainnya. Apa yang mengejutkan tentang mereka bisa bertarung dengan bintang 8 Dosong? Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Sepertinya mereka mengambil monster core-nya. Kita harus bisa menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Aku benar-benar penasaran dengan orang-orang ini. Tidak hanya mereka mempunyai tubuh wanita racun menyedihkan, tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Lumayan. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang yang menyedihkan. Ucap para tetua itu yang terus melanjutkan pencarian mereka terhadap Xiaoyan dan Xiao Yishan. Selama beberapa waktu ini telah berlalu 6 hari. Xiao Yishan berkata, pil obat tingkat 7 tidak mudah untuk dibuat. Tentu, seseorang harus meluangkan waktu. Selain itu, energi pil di dalam kuali obat menjadi lebih kuat. Sepertinya tidak akan lama sampai pil terbentuk. Shenlan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar. Suara bergema di atas lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan Xiao Yishan kaget. Sepertinya pil tingkat 7 akan segera terbentuk. Xiao Yishan merasa senang saat merasakan kepadatan pil Qi ini. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah dipenuhi oleh aroma pil yang menguatkan perhatian seseorang. Jelas, ini merupakan tanda-tanda bahwa pil akan segera terbentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan Yin Yang berada di tingkat kelas menengah tingkat 7, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman membantu Tang Xin dalam memurnikan pil bodhisattva api, Xiaoyan tidak kesulitan dalam hal ini. Kegembiraan segera muncul di mata Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berharap pil jiwa kehidupan Yin Yang akan menjadi pil lightning. Segera Xiaoyan dengan memanggil boneka iblis dikeluarkan. Awan hitam di langit juga sangatlah kuat. Namun sayangnya, pil lightning itu menghilang dengan sendirinya. Xiaoyan cukup kecewa, namun itu adalah akibat dari wilayah ini yang tertutup kabut racun sehingga pil lightning tidak dapat mencari targetnya. Sial, namun aku terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pil lightning. Segera Xiaoyan mengeluarkan pil yang telah selesai tersebut. Karena pil obat telah berhasil disempurnikan, selanjutnya adalah menyempurnakan tubuh. Xiaoyan segera mengeluarkan tubuh mayat milik Yun Sang. Awalnya, Xiaoyan telah menyiapkan untuk Yao Lao saat itu. Namun, ini akan digunakan untuk melakukan percobaan. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang diajarkan Yao Lao pada Xiaoyan mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, Clean Lotus Heart Flame milik Xiaoyan muncul. Es dingin di mayat dengan cepat meleleh. Pak Tua Yao, berikan aku seutas kekuatan spiritual. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan meraih kekuatan spiritual dan melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin Yang dilemparkan ke Tian Huazunze. Makanlah. Setelah aku memberikan perintah, kamu harus segera masuk ke tubuh ini. Tian Huazunze mengangguk. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan muncul di matanya. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Saat esensi darah bersentuhan dengan mayat itu, segera itu seperti hancur. Api surgawi Clean Lotus Heart Flame juga digunakan, dan semuanya seperti bergabung menjadi satu. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya tubuh yang dimurnikan itu seperti hidup kembali dengan kulit yang baru. Bahkan tubuh Yun San itu menjadi lebih hidup. Ketika Yun San membuka matanya, Xiaoyan tiba-tiba menjerit dalam-dalam, Pak Tua Yao, masuk! Dengan cepat, jiwa Tian Huazunze dan mayat itu tiba-tiba bergabung dan bertabrakan.
Kali ini tabrakan tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah itu telah berhasil? Tanya Xinlan dan Xiao Yishan di sampingnya. Setelah melihat jiwa Tian Huazunse bergabung dengan tubuh, Xiaoyan menjawab, belum, Pak Tuayo harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar bangkit dari mati. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tian Huazunse tidak dapat menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan tidak hanya tubuh fisik ini akan terbuang percuma, tetapi jiwanya juga akan menderita pukulan yang fatal. Segera Xiaoyan memberikan perintah. Kalian berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga di sana. Boneka iblis akan membantu kalian. Ingat, jangan biarkan siapapun masuk. Xiao Yishan, Xinlan, dan boneka iblis segera pergi berjaga di luar gua. Selama beberapa hari, proses pemurnian tubuh dilakukan. Tian Huazunse juga harus bertahan semaksimal mungkin untuk menahan rasa sakit api surgawi demi bisa menyatukan roh dan tubuh secara sempurna. Namun di luar sana, orang-orang lembah sungai menemukan Xiaoyan dan Xiao Yishan. Salah satu tetua berkata, kabut racun lembah dewa yang jatuh ini benar-benar terlalu tebal. Itu bahkan menyembunyikan aroma monster core. Namun, akhirnya kami menemukan mereka. Segera serangan dari mereka ke kelompok Xiao Yishan dimulai. Apa itu? Xinlan terkejut saat Xiao Yishan bereaksi dengan serangan musuh. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba, ucap Xiao Yishan yang langsung mengeluarkan kekuatannya. Para orang tua dari lembah sungai es segera muncul. Kau wanita beracun yang menyedihkan kan? Xiao Yishan tidak menjawabnya. Namun dia bersikap bertarung untuk melawan mereka. Memang seorang ahli di puncak kelas Dozong, lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Hehehe, tidak berlebihan bagiku untuk bertindak demi wanita beracun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai esku, mereka yang telah membunuh, ucap tetua Tianxi. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianxi, ucap Xinlan yang berada di belakang Xiao Yishan, merasakan kekuatan akan kekuatan musuh. Tetua Tianxi. Xiao Yishan kaget. Reputasinya sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah berlatih kekuatan Zun Es dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Terlebih lagi, setiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Selain itu, dia mengandalkan kekuatan Ice Zun Force-nya yang sombong untuk membekukan lawan-lawannya, menjadi patung es yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Tetua Tianxi berkata, kenapa kalian hanya berdua? Aku ingat, sepertinya ada seseorang pria muda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Xiao Yishan menjawab dengan tertawa. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Dia menoleh ke Xinlan dan berkata, pergilah ke lembah, jagalah Xiaoyan dan Tian Huazunse. Xinlan ragu namun dia tahu akan jadi beban bagi Xiao Yishan. Segera dia pergi. Tianxi berkata, sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat melawan monster kalajengking naga racun langit terakhir kali? Shilau, serahkan wanita ini pada kita. Kamu bisa istirahat saja. Salah satu dari 3 tetua berkata dengan sopan. Tidak perlu. Aku juga sangat tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan ini. Aku tidak ingat kapan saja aku bertarung dengan orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan terakhir kali. Namun, aku ingat tentang orang itu. Hari ini, biarkan aku untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai tubuh racun yang menyedihkan ini. Ketiga tetua lainnya, tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan saat itu, telah meninggalkan dendam di masa lalunya. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga 4 penjuru lembah ini. Jangan biarkan siapapun melarikan diri, ucap Tianxi memberikan perintah kepada mereka. Segera dia melanjutkan berkata, selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Xiao Yishan harus berusaha bertahan untuk memberikan waktu kepada Xiaoyan dan Tian Huazunse. Aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiaoyan dapat meningkatkan kecepatan pemurniannya.
kekuatan Xiao Yishan segera dikeluarkan. Sebaliknya, boneka iblis langsung segera menyerang di depan melawan tetua Tianzi tersebut. Ledakan kekuatan mereka cukup besar. Apakah ini boneka itu? Memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Dozong bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan kalian berdua saja. Segera pertarungan besar terjadi. Xiao Yishan juga mengeluarkan kekuatannya untuk bertarung dengan Tianzi. Namun, Tianzi dan kekuatan esnya mampu membekukan serangan dari Xiao Yishan tersebut. Kekuatan Zun Es yang sangat kuat. Xiao Yishan bergumam melihat kekuatan besar Tianzi. Oke, baiklah saya cukupkan spoiler dari saya tentang Battlechoke The Heaven Season 5 episode 112. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.